Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia, yang terhormat Bapak Puspoko Poncorano sebagai penghapus mata kuliah Manajemen Perkantoran. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Pengelolaan Manajemen Kantor. Yang pertama yang akan kami bahas adalah definisi perkantoran umum kelurahan. Definisi kelurahan umum sendiri yaitu definisi perkantoran umum kelurahan adalah perkantoran pada dasarnya merupakan tempat pengarahan secara menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas pegawai atau aktivitas pimpinan dalam sebuah organisasi, di mana mengingat kantor merupakan tempat penyediaan informasi dan kegiatan dari mulai penerimaan data, pengelolaan data, pengumpulan data, dan penyimpanan data informasi. Kemudian kelurahan sendiri merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat desa, kabupaten, atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah interaksi antar pegawai di kantor ketika berkomunikasi. Melihat kondisi perkantoran yang makin mengalami perkembangan, saat ini persaingan di bidang perkantoran semakin ketat. Tantangan yang dihadapi perkantoran juga lebih besar. Dengan adanya hal tersebut dibutuhkan suatu bentuk kinerja pegawai yang cukup cakap dan dapat diandalkan dalam bekerja, sehingga tantangan dapat dengan mudah terselesaikan dan target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Kemampuan berkomunikasi setiap pegawai menjadi faktor utama yang menjadikan seorang pegawai dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam suatu perusahaan, setiap pegawai juga membangun kepercayaan dan bergaul secara baik dengan sesama pegawai lainnya. Hubungan yang dibentuk pun juga harus bisa menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan. Manajemen yang terbentuk di dalam ruang lingkup kantor kelurahan membuat adanya suatu perbedaan, antara lain perbedaan keputusan, perbedaan pandangan, dan perbedaan pendapat. Maka dari itu diperlukan komunikasi yang baik antara pegawai dengan pemimpin. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam mempengaruhi produktivitas di kantor. Pengaplikasian teknologi informasi dapat memudahkan masalah organisasi dalam suatu perusahaan, seperti penggunaan analisa dan distribusi dan penyajian informasi. Penilaian kerja dapat dilihat dari penyelesaian tugas-tugas yang diperoleh suatu perusahaan, apakah tugas dikerjakan dengan baik atau mengalami kegagalan. Teknologi informasi meliputi segala cara atau alat yang diintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang keempat yaitu tata ruang kantor. Yang pertama, penataan tata ruang kantor. Yang kedua, pengaturan peralatan dan perlengkapan kantor. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi dalam kinerja karyawan. Selanjutnya, yang kelima, pola kerja dan kebiasaan pegawai. Yang pertama, jam kerja. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan dan disiplin kerja. Yang keempat, kebijakan kinerja karyawan. Yang kelima, budaya organisasi. Yang keenam, kesehatan. Dan yang ketujuh, ketegasan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.